Ngapunten Yai. Sepunten Iya, monggo. Wau kan istifadah ya. Istifadah. Iya, istifadah. Ya nggih, istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mu'tabarah ya. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8. Walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada. Berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa. Isbat nasab untuk Agus Mubarak aja kepada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten saged. Enggak. Kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub, riq'ah. Itu nomor satu. Nomor satunya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 Ubaid ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang. Namanya dalam ilmu sejarah excellencio. Excellencio itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu. Abad ke-5 kita pegang 5 aja, li'annahu akrab, karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14. Tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi musbit, pengisbat daripada meruntuhkan abad 9 dari Baklawi itu. Jadi sepakat istifadah nggak bisa buat insoful ila. Tidak bisa. Kakek-kakek ini ya. Bisa. Cuma ahli nasab itu sebagian ada yang ngomong al istifadah al mutadawilah fi kulli zaman. Sebenarnya itu ya sama juga untuk kitab-kitab. Al mutadawilah fi kulli zaman itu kan berarti dengan kitab-kitab itu istifadahnya. Cuma itu namanya takalluf. Ya udah sih bilang aja pakai riq'atun nasabah bahwa seorang bisa diisbat sesuai dengan masanya atau masa yang terdekat yang ditemukan, itu saja. Tidak usah dipegang istifadah fi kulli zaman segala macam. Itu namanya takallufun minna. Sama aja ujungnya mah. Jadi ada istifadah fi kulli zaman. Bagaimana mengetahui istifadah fi kulli zaman? Bi kutubin nasabin katanya. Ya, ada lagi? Nggih. Coba berikan ibarat secara gamblang bahwa itu dalil yang kita ambil harus yang fi zamanil akrab ila madlulnya niku. Itu ada di dalam kitab itu Rasail fi ilmil ansab. Rasail fi ilmil ansab muqaddimah itu ada di arsip ya. Jadi siapapun bisa melihat Rasail fi ilmil ansab. Bagaimana tariqu isbatin nasab. Itu sudah jelas. Caranya adalah riq'ah. Riq'ah itu kutub. Kutub itu untuk siapa? Untuk orang yang ada di masanya. Misalnya ini kutub abad ke-5 untuk dia. Ini abad ke-7 untuk dia. Abad ke-8 untuk dia. Tidak bisa kitab nasab di abad 14 mengisbat seluruh orang yang ada di aku sampai Rasulullah. Kalau begitu nanti orang bisa saja mengarang-arang nama-nama sampai Rasulullah kemudian diisbat. Nggak bisa. Itu namanya kita membuka pintu kepada muzawwirin nasab untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Setunggal lagi ya. Satu, monggo. Tadi kan jenengan bahwa memang Habib itu sudah termardut layuk balu. Yeah. Kita manggilnya Pak Dil kalau lebih tua atau Pak atau gimana. Itu kenapa kita tidak bisa memanggil dengan panggilan Habib kayak seperti halnya
Seperti halnya pada waktunya Syekh Nawawi, kalau memang Syekh Nawawi itu tidak mengisbatkan dengan atas nama panggilan Sayyid kepada para habaib tersebut, atau gampangannya menghormati pokok wis kadung, walaupun kita kan nggak yakin pada diri kita, oh iki itu Habib tapi tetap tak panggil Habib, itu gimana? Apakah masih termasuk isbat kepada Habib tersebut? Yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'aduhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyeneng-nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyeneng-nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat, haram kita memanggilnya Habib itu. Karena dianya mengaku Habib itu sebagai turunan Nabi. Kita panggil Bib. Pak aja Pak, Kang, atau Wan. Nggih, Yai. Ya, monggo. Matur suwun ingkang kathah. Nggih, sami-sami. Nah, ini baru dialog ya Pak, dialog yang hangat, bagus sekali. Nah, ada beberapa golongan ataupun ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah ditemukan dan sudah diakui, kemudian diberitakan kemana-mana, bukankah itu membuka aib? Nah, aib bagi para habaib itu tadi, dan bukankah membuka aib mereka itu adalah golongan dosa? Ini maksud kami bagaimana pertanyaannya, bagaimana kami ya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ini bukanlah aib atau bagaimana, apakah nah intinya bagaimana cara menerangkan bahwa ini bukanlah sebuah aib untuk memberikan pemantapan kepada mereka bahwa kita bukan ghibah gitu. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh nomor 3, pertanyaan yang terakhir, bahwa Mbah Kiai mengatakan haram, tapi kalau menyenangkan boleh. Bagi saya haram. Para muhibin manggil Habib haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Berdasarkan penemuan Al-Mukarram Pak Imaduddin. Karena itu kebohongan. Saya kiaskan dengan ada orang yang belum naik haji, ikroman saya manggil haji. Sedangkan yang saya panggil haji itu belum haji, saya ikroman menghormati dia. Dia menyetujui, itu adalah pembohongan, maka dihukumi haram tegas. Itu pendapat saya. Jadi menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami kan orang NU Pak, jadi juga ziarah. Satu saja yang saya kasih contoh, karena banyak banget tempat di Pulau Jawa yang namanya kuburan palsu. Di antaranya saya kelahiran Temanggung, Jawa Tengah. Lama hidup di sana, karena saya dari kecil memang di sana dan di keluarga para kiai. Setahu saya
di Semarang itu dulu tidak ada yang namanya makam Syekh Jumatil Kubro, nggak ada di Semarang. Tapi belakangan ini ada makam Syekh Jumatil Kubro di situ. Kaligawe kalau nggak salah itu, di Kaligawe Semarang itu ada. Karena 2 tahun lewat, setahun yang lalu saya bersama rombongan ke sana dan sama supir diajak ke situ, dan ya ziarah juga tahlilan di situ. Dengan keraguan saya, itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita ziarah ke makam-makam palsu? Nah ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita ini. Kalau sudah ada palsu, jangan diziarahin lagi. Mau saya seperti itu. Setahu saya, orang Jawa Tengah dari kecil, menurut mbah-mbah ini, bukan dalil tanpa dalil ini, maaf ini ya. Nah, maaf ini, tanpa dalil. Saya orang Jawa Tengah, setahu saya, yang namanya Syekh Jumatil Kubro, wali pertama yang masuk Pulau Jawa, ada di Gunung Merapi. Ada di Gunung Merapi. Sehingga orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu mengatakan mbah-mbah kita, seandainya tidak ada Syekh Jumatil Kubro di Gunung Merapi, hancurlah Gunung Merapi itu. Karena di situ ditanam suatu waliullah, maka sampai sekarang masih ada sisa. Terbukti pada tahun 2008 kurang lebih, meninggalnya Mbah Marijan karena saking dahsyatnya. Tapi lokasi makam Syekh Jumatil Kubro biasa-biasa saja, tidak ada rumput yang kering, tidak ada, hijau saja. Hingga sampai sekarang saya mendengar sudah dibangun, menghabiskan biaya 2 miliar, maka dipersilahkan ziarah ke sana. Itu bagaimana hukumnya ziarah ke tempat makam-makam palsu? Banyak sekali karena di sana, termasuk di kampung saya juga pernah akan dikatakan di sini ada makam wali. Tapi alhamdulillah ini dibantah, tidak jadi dibangun. Itu di Sindoro, di Gunung Sindoro. Itu tempat saya lahir. Karena saya tahu dari kecil di situ memang ada, menurut sana makam aulia itu ada 2 dan akan ada 3 lagi. Salah satu ulama di sana katanya di situ ada dan akan dibangun. Bapak alam itu dari Ba'alawi apa tidak saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman. Kemarin kurang lebih 2 bulan saya ke sana aman. Itu saja. Sekali lagi saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani, 100% saya percaya itu yang benar. Dan para habib adalah batil, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya berkenaan dengan kajian-kajian yang telah dipaparkan dan beberapa sanggahan-sanggahan yang ada, mungkin di antara kita ini ada tadi disampaikan apakah menjadi pemecah belah atau gimana tadi sampai disampaikan kayak gitu ya. Nah ini ternyata saya paham-paham itu untuk peristiwa Baklawi dan sebagainya ini di kelompok-kelompok lain tidak begitu terdengar gitu. Kayak seperti Muhammadiyah itu tidak membahas, Persis, kemudian yang lain ini tidak membahas. Artinya komunitas ini hari ini yang istilahnya yang dihadapkan adalah orang-orang Nahdliyin atau orang-orang NU ya. Dan orang NU itu kan yang sangat kental dengan wasatiyah dan prinsip-prinsipnya gitu loh. Sehingga ini mohon penjelasan dari Kiai Imad untuk memberikan pemahaman kepada kami-kami yang ada di daerah, terutama pengurus-pengurus NU yang mungkin sampai hari ini ada juga yang banyak yang belum klik lah semacam itulah kira-kira ya. Contohnya hari ini juga ya banyak pengurus NU yang belum berkenan hadir gitu ya. Mungkin masih melihat bagaimana nanti keadaannya. Mungkin dalam hal ini Kiai Imad sudah banyak berdiskusi dengan jajaran PBNU sebagai pimpinan kami secara pusat gitu ya. Untuk itu kami ingin mohon penjelasan dari Kiai Imad bagaimana
sampai hari ini sikap-sikap dari pengurus NU ya, khususnya yang dari PBNU, menyikapi dari tesis Kiai Imad dan fenomena yang ada sekarang ini, sehingga kami yang ada di daerah itu tidak kebingungan. Kemarin sempat melihat video dari Rois Surya, dari Rois Am ya, itu sampai apakah ini apa pesanan Wahabi dan Syiah sampai kayak gitu ya. Nah ini mungkin yang lain juga mungkin perlu dijelaskan, sehingga tidak menjadikan kebingungan bagi kami sebagai yang namanya juga apa tadi struktural gitu ya. Jadi harus sami'na wa ta'na dari pusat ke bawah. Untuk itu kepada Ya Imad mohon penjelasannya terhadap tanggapan-tanggapan dari PBNU khususnya menyingkapi masalah apa Baklawi ini, sehingga nanti kami-kami yang ada di daerah ini akan tahu bagaimana cara kami untuk terus tabayun. Yang kedua, berkenaan dengan para habaib itu memang kami yang ada di daerah mungkin mbah-mbah yang lain juga sangat merasakan itu ya, yang setiap kali bahkan setiap hampir enggak sampai 1 minggu sekali itu kami didatangin gitu ya, bagus sih silaturahmi, bagus yang disampaikan bagus gitu ya. Namun saya amati gitu apa ya, konsepnya hampir sama gitu. Apa namanya ya, modelnya sama gitu ya. Tidak menyampaikan ilmu ya, juga tidak menyampaikan tentang apa, malah kadang-kadang kita yang jadi mentor gitu, sampai kalau bahasan masalah ilmu gitu ya. Sehingga ini menjadi keresahan di daerah, atau menjadi apa ya, bukan keresahan tapi menjadi apa pemikiran ulang lah semacam itu, sehingga dengan adanya ini mungkin nanti kami juga akan lebih bisa menyikapi yang lebih bijak dari fenomena yang ada di masyarakat atau di lingkungan kami. Demikian Ya Imad yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Gus Saifuddin, kalau sudah ditemukan tesis bahwa Baklawi bukan turunan Nabi, kenapa harus dibuka-buka seperti membuka aib kan ya? Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Itu ud'uhum li abaihim, panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, aba, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya, tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas. Boleh dipanggil Gus Saifuddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah, anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas tidak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din. Kalau enggak tahu, mereka tetap saudara kamu, panggil saja saudaraku, akhi. Wa mawalikum maula ibni Abdillah ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Falaisa walaysa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, enggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya enggak ada, sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib-bib aja.
maka itu yang haram. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab Qaul Imam Malik, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu dorban wajian, harusnya dipukulin juga. Ya enggak? Dulu mereka nih Baklawi, ada kiai yang ke Wali Songo pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita, mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos, kalau mau ngomong. Itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang, bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, Malaka dulu. Yang ngebebasin orang-orang Jawa, bos. Kita datang ke Aceh, ngusir Portugis, mau perang, bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati, bos, disebutnya Pangeran Sabranglor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malahayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang, Cut Nyadin memimpin perang, itu baru ceweknya, bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu, jadi dia kalah. Bisa jadi Ki Mustafa begitu. Ya begitu, jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana, ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turun Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Baklawi yang sudah tahu Baklawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya. Ada lagi? Nanti belum ini masih dari Gus Saifuddin ya. Terus yang kedua apa, Yai? Ya. Ini tadi ada fatwa dari Ki Ali Rashid, haram
memanggil Habib ya, fatwa tuh dikias dengan manggil haji haram pada orang yang belum haji gitu. Dan saya ini tidak tegas seperti Ki Ali Rasyid katanya. Kemudian kuburan palsu, bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia, supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing. Lebih baik kita bikin makam palsu, banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak buku tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2.000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Daripada kita kerja jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu bikin makam palsu itu. Terakhir dari Kiai Hasyim Asy'ari, sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga muslim Indonesia. Jadi tidak sembarangan, harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU-nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh. Saya belum pernah diundang Persis, karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain ngundang-ngundang saya? Orang saya mah dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU, maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU. Dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita. Karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Gak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau. Tapi kalau kita husnudon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudoni. Maka saya nyatakan seyakin-yakinnya, untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa demi Allah saya yakin seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Demikian. Satu lagi ya, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kerauhan Yai Imad, dan alhamdulillah kita mendapatkan pencerahannya. Namun di sini saya mau bertanya tentang yang selama ini Ba'lawi itu kan udah terputus, itu otomatis palsu. Terus yang saya tanyakan itu, yang asli yang ada di Indonesia ini
itu marganya apa dan siapa-siapa, biar untuk membedakan yang asli sama yang palsu. Selanjutnya, kalau sudah ada yang asli, kita responnya bagaimana, manggilnya apa, langkah kita bagaimana. Seterusnya, kalau emang yang asli itu emang asli, apakah kita itu wajib memanggil dengan sebutan Habib gitu? Kalau nanti kita nggak memanggil Habib, nanti kita kedosan juga, maksudnya kan gitu. Nggak syiar soalnya. Nah, saya di sini mau minta pencerahan tentang hal itu. Sebelumnya mohon maaf ya Imat atas pertanyaan inilah. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya tuh? Asmane Ahmad Sugianto. Ahmad Sugianto. Kang Ahmad Sugianto. Kita pada prinsip awal tadi bahwa sebuah pengakuan intisab kepada Nabi yang belum diteliti yabqa alal asli, dia biarkan hukumnya seperti itu ala makana alaihi min qablu. Yang sudah saya teliti itu hanya Ba'lawi. Yang saya teliti hanya Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan turun Nabi. Nah, selain itu maka kita biarkan kepada asalnya. Misalnya ada orang dari Al-Hasani, ya kan, sebagai keturunan Nabi, tetapi selama ini dia tidak memberikan pengakuan di hadapan publik sebagai Al-Hasani. Ya biarin aja seperti itu. Dia mengaku sebagai turunan Nabi di husnul dzanni karena kita belum meneliti. Sikap kita, ya kita berikan namanya itu penghormatan lebih sedikit saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih. Kenapa di kalangan NU kok ada, di kitab-kitab kalangan NU tasawuf itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab apa namanya wajib, haram, sunnah, apa mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Quran kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtamilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini. Nabi itu, wahai orang Mekah, hai orang Quraisy, aku tidak mengharapkan gaji, upah dari dakwah ini illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai aku karena aku masih kerabatmu. Aku berdakwah ini jangan sampai aku disakiti karena aku ini masih kerabat kamu. Cintai aku sebagai kerabat kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, illal mawaddata fil qurba, kecuali engkau sayangi kurbaku, yaitu istri, anak, sepupu-sepupu Nabi. Nah, kalau sekarang keturunan apa masuk kepada kurba? Tidak, kurba itu artinya dekat. Saya dengan Ki Suparman sekarang ini adalah qarib. Kalau Kiai Suparman ke sini namanya akrab. Kalau perempuan namanya kurba, lebih dekat. Mimba bifu'la. Kalau mudakar akrab. Kalau muannas kurba. Nah itu, jadi tidak ada dalil. Al-Quran yang sering dipakai dalil sebagai kedalil mencintai zuriat Nabi, bisa diuji di dalam meja ilmiah, itu tidak sharih. Tidak sharih. Hadis tentang ulama itu tidak satu dua, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Itu di dalam hadis. Muliakan ulama.
karena mereka di sisi Allah mulia. Ini nggak dipakai. Ulama yang ngajarin wudhu, ngajarin Quran, kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang. Padahal yang ngajarin dia wudhu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung gak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib Anu. Padahal dia gak ngaji apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya gak disebut. Kenapa? Gurunya gak terkenal. Dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Banyak hari ini Pak begitu, kiai-kiai pada nangis jiwanya mengetahui adab murid-muridnya terhadap dirinya, karena apa yang dia ikhlaskan bukan dia meminta dia muridnya untuk menghormati dia, tapi kok saya tidak berhasil mendidik anak saya tidak berhasil mendidik murid saya, hatinya jiwanya kok gampang amat. Saya ini Pak, kalau di depan kiai saya tidak mau ngomongin kiai lain. Misalnya ngalem kiai-kiai lain, nggak mau saya. Di hadapan kiai saya yang dia adalah ngajarin saya segala-galanya, dialah yang paling mulia. Makanya saya, walaupun orang itu mengenal Abu Yadim Yati lebih hebat dari kiai lainnya di Banten, tapi karena saya pertama ngajinya sama Yai Sanwani itu yang saya sebutkan pertama kali, karena beliaulah yang mengajar pertama kali, baru guru-guru lainnya sesuai dengan kode waktu yang dimana saya belajar di situ. Tidak yang lebih hebat dulu kita taruh, enggak begitu, karena pangkat di sisi Allah mah hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita memanfaat pertamanya dari kiai kita di kampung itu, maka dialah yang harus kita muliakan lebih dari yang lainnya. Walaupun menurut orang banyak kiai ini kalah dengan kiai itu, kan orang kampung begitu. Tapi kita mah tidak begitu. Penghormatan kita kepada kiai kampung kita yang mengajari Al-Quran harus lebih. Guru ngaji saya kecil masih hidup Pak. Dia ustadz di kampung, masih jadi ustadz aja begitu aja sampai sekarang. Tapi saya tidak mau hadarat kalau ada dia. Kenapa? Orang saya bisa baca Quran karena dia kok. Tapi orang yang ngundang saya itu maunya saya yang baca hadarat. Untuk hadarat pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Maduddin, enggak mau. Saya pegang speaker, saya kasihin guru saya itu. Walaupun tuan rumah itu menyuruhnya saya. Kenapa? Saya bisa hadarat Al-Fatihah karena guru saya kok. Mbah Khalil Bangkalan naik dokar kudanya itu dari Bima, turun langsung pas nanya dari Bima kudanya itu. Kenapa? Karena gurunya dari Bima, Al-Bima. Nggak mau dia berada di atas gurunya walaupun hanya kudanya yang menggunakan nama Bima. Itu akhlak adab saja. Luar biasa kiai-kiai kita. Ya, makanya sekarang ini banyak yang aneh. Gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh. Pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, Baharun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib. Karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan, masih baca kitab Risalatul Mu'awanah tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awanah, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adza. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi.
Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi. Ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba saya udah nggak mau lagi marhaba ala Habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.